tersebut dijanjikan masuk surga pertama kali. Maka karena penasaran, beliau mencari alamatnya, dicari tempat tinggalnya. Maka beliau Muhammadiyah tinggal di pinggiran kota Madinah. Ketika data-datanya sudah cukup, alamatnya pun sudah diketemukan, maka Sayyidah Fatimah dengan penasaran, maka beliau datang ke sana, ke rumahnya Ummu. Singkat cerita, beliau telah sampai kepada rumah Ummu Mutiyah. Kemudian beliau mengetuk pintu dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari balik pintu terdengarlah jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Mutiyah bertanya, siapa gerangan yang ada di balik pintu? Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjawab, saya adalah Fatimah binti Rasulullah. Saya adalah Fatimah putri Rasulullah SAW. Mendengar jawaban tersebut, maka Ummu Mutiyah tidak langsung membukakan pintu, tetapi beliau bertanya dulu, ada gerangan apa engkau datang kemari? Kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saya datang ke sini untuk bersilaturahim kepada engkau. Maka kemudian tidak dibukakan lagi pintunya. Beliau bertanya lagi, Ummu Mutiyah kepada Sayyidah Fatimah, engkau datang dengan siapa ke sini? Saya datang bersama anak saya Hasan. Maka kata Ummu Mutiyah, wahai Fatimah Az-Zahra, engkau kembali lagi lah besok ke sini, karena Hasan ini adalah laki-laki. Maka Sayyidah Fatimah menjawab, wahai Ummu Mutiyah, Hasan ini adalah anak kandung saya, dan Hasan ini masih kecil. Maka menjawab Ummu Mutiyah, ya walaupun dia masih kecil, tetapi dia tetaplah laki-laki. Aku belum meminta izin kepada suamiku untuk membukakan pintu kepada engkau, apalagi engkau bersama anak laki-laki walaupun itu masih kecil. Maka pulanglah engkau. Maka beliau mengucapkan dengan begitu sabar, dengan begitu lemah lembut dan pelan-pelan, supaya tidak menyinggung perasaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Wahai Fatimah Az-Zahra, mohon maaf, saya belum meminta izin kepada suamiku untuk membukakan pintu untukmu, karena engkau datang bersama anak laki-lakimu. Maka aku minta izin dulu, nanti kalau suamiku sudah pulang, baru engkau besok bisa datang ke sini kembali. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan Ummu Mutiyah yang begitu luar biasa, dia begitu warok, begitu menjaga, sehingga tidak berani membukakan pintu untuk perempuan, walaupun perempuan tersebut orang yang sangat luar biasa, putri baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Membawa anak laki-laki. Begitu kehati-hatiannya Ummu Mutiyah, sehingga baginda Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya perempuan pertama yang masuk surga adalah Ummu Mutiyah. Maka bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berikan kita kehidupan, Allah telah berikan kita anugerah, Allah telah berikan kesehatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kita usaha untuk paham atas agama. Maka kita duduk di sini dalam rangka usaha paham atas agama. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hamba tersebut kepahaman atas agama. Mudah-mudahan usaha kita, pengorbanan kita, jauh-jauh kita datang, kita telah habiskan waktu kita, tenaga kita, harta kita, Allah terima kita sehingga kita bisa dipahamkan dalam perkara agama. Demikian juga dengan anak kita, cucu kita, keturunan kita sampai hari kiamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika awal permulaan Islam dan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu yang pertama di Gua Sur, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Beliau pulang ke rumahnya, maka disambut oleh istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian beliau pun menggigil
Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sehingga ketika baginda Rasul ketika itu sudah diangkat menjadi Rasul, umur pun telah genap 40 tahun, maka yang pertama masuk Islam adalah dari kalangan perempuan, yaitu istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sehingga Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab-kitab tarikh, di dalam kitab-kitab sejarah ada 3 versi bahwasanya untuk kalangan perempuan dewasa yang pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian dari kalangan laki-laki adalah sahabat beliau sejak kecil, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka Bapak sekalian, 3 elemen ini, yaitu perempuan dewasa, kemudian bapak-bapak dan juga anak kecil, ini adalah 3 elemen pokok yang mana apabila 3 elemen tersebut digandeng, digabung, maka insya Allah agama akan berkembang dan agama akan mudah tersebar ke seluruh alam. Dan yang pertama masuk Islam adalah dari kalangan perempuan, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga beliau yang tadinya adalah saudagar yang begitu kaya raya, kabilah-kabilah dagang yang diberangkatkan ke Syam dan ke kota-kota yang lain, ini adalah semuanya dimiliki oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra, unta dengan segala muatannya. Tetapi ketika beliau telah ambil usaha atas agama, maka semuanya pun telah dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika detik pun telah berganti dengan menit, menit telah berganti dengan jam, jam pun telah berganti dengan hari, hari pun telah berganti dengan minggu, dan minggu telah berganti dengan bulan, dan bulan pun telah berganti dengan tahun, terus berabad-abad. Maka sampailah kepada zaman Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, yang mana ketika itu Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih pada suatu malam beliau begitu gelisah, sehingga beliau pun tidak bisa tidur. Maka beliau berjalan ke sana kemari. Maka istrinya tercinta, istrinya Maulana Ilyas rahmatullah alaih, pun bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku tercinta, mengapa engkau tidak bisa tertidur pada malam ini? Engkau berjalan ke sana kemari. Engkau telah seharian berdakwah, mengajar, tetapi malam hari yang harusnya kau gunakan untuk istirahat, kau pun tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Ada apa gerangan wahai suamiku tercinta?" Maka Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih menjawab, "Wahai istriku tercinta, apabila pada malam hari ini ada 2 orang yang risau memikirkan bagaimana risau Nabi menjadi risau kita, usaha Nabi menjadi usaha kita, pikir Nabi menjadi pikir kita, maka pada malam hari ini akan ada 2 orang yang tidak bisa tidur, risau berjalan ke sana kemari." Begitu risaunya Maulana Ilyas rahmatullah alaih memikirkan kita sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istrinya Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah dihabiskan hartanya untuk perjuangannya Maulana Ilyas, sehingga membangkitkan kembali usaha dakwah. Bahkan sampai perhiasan-perhiasannya pun telah habis dijual untuk hidupnya agama, majunya agama, dan tersebarnya agama ke seluruh alam. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74, ketika itu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. "Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur." Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkemul, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, qum bangunlah, fa'anzir lalu berikanlah peringatan.
wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhan, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah, sucikanlah pakaianmu. Warza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa. Maka Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan serta merta sudah telah mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Maka beliau dengan serta merta bangun dan bersabda, la rohata ba'dal yaum, maka selepas ini tidak ada istirahat lagi. Beliau berdakwah siang dan malam, mendatangi umat, sehingga Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Hikayatus Sahabat kita sering mendengar ada dakwah beliau kepada perorangan, ada dakwah beliau kepada kabilah-kabilah. Maka Maulana Tariq Jamil rahmatullah alaih Syekhul Bukhari, beliau mengatakan, sekurang-kurangnya kita para da'iyah, ahbab, menghatamkan Hayatus Sahabah 10 kali minimal. Maka sekarang kita sudah buat ta'lim. Apabila hari ini kita membaca Fadilah Amal, besoknya Muntakhab Ahadis. Apabila hari ini Muntakhab Ahadis, besoknya Fadilah Amal. Ya, kita sudah punya 5 poin, Masya Allah sudah luar biasa. 5 poin untuk di rumah. Ada halaqah Quran, halaqah tajwid, kemudian ada halaqah kitabi, yaitu Muntakhab Ahadis dan juga Fadilah Amal. Kemudian juga ada musyawarah harian, kemudian ada juga 6 sifat, dan ada juga musyawarah. Maka Maulana Tariq Jamil mengatakan bahwasanya supaya kita paham dengan kehidupan para sahabat, karena kita telah ditinggalkan 14 abad lalu. Sekarang kita berada pada tanggal 28 Syawal 1441 Hijriah, yang mana jamaah sekalian dirahmati Allah